Oke, terima kasih Citanti, terima kasih Pastor untuk pengajarannya pagi hari ini. Dahsyat. Pertanyaan Ya, yang pertama, Pastor. Eh, Shalom, Pastor. Untuk kenakan selengkap senjata Allah ini, apakah kita harus selalu jaga hidup kudus? Bagaimana kalau kita sedang jatuh dalam dosa atau rohani sedang lemah? ya kita itu kan satu hari kan ada 24 jam. Setiap kali kita itu ada yang nggak beres, cepat diberesin. Makanya contoh, Alkitab berkata, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan membiarkan kemarahanmu itu terus disimpan sampai matahari terbenam. Berarti kan Tuhan maunya ya harus diselesaikan hari itu juga. Jangan sampai besoknya. Itu menjadi supaya kita menjadi terbiasa untuk membereskan segala sesuatu sebelum matahari terbenam. Misalnya gini, saya tersinggung nih sama Bu Monik ya kan. Saya nggak perlu berlarut-larut. Saya cepat akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tadi tersinggung. Saya marah, Tuhan Yesus. Ya kan? Saya marah. Saya nggak bisa terima. Tuhan, tolong saya supaya hatiku beres. Terus kemudian mulai belajar beresin, mulai berpikir positif, mulai ngapain saya marah, ya kan? Jadi kayak kayak kalau ada benang kusut itu diurai satu-satu. Kenapa saya marah ya? Kenapa saya tersinggung? Ya kan? Biasanya saya begitu. Ngapain dia saya marah ya? Ya mungkin dia tadi ngomong begitu bukan maksudnya ini kali ya. Kenapa saya tersinggung? Padahal ini kalau dibuat nggak tersinggung nggak apa-apa. Jadi terbiasa menguraikan benang kusut akhirnya bisa diurai semua, akhirnya bisa lurus, akhirnya saya bisa beresin satu-satu. Mulai melepas pengampunan, mulai bisa berpikir benar dan sebagainya. Gitu. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Pastor. Pastor, bagaimana kita tahu bahwa sudah tidak ada lagi kepahitan dan apa ciri-cirinya bahwa kita sudah bebas dari rasa pahit tersebut? Kita bebas dari rasa pahit kalau saudara waktu ingat orang itu sekelebat di kepala atau lihat orangnya, hati saudara tidak tersayat-sayat. Berarti sudah sembuh. Saudara Sembuh. mungkin sudah ngampuni, tapi belum tentu belum sudah sembuh. Makanya terus-menerus untuk melepas pengampunan. Jadi tandanya begitu. Jadi kalau saya dulu nih pahit sama seseorang, pernah dulu saya pahit sama seseorang yang saya nggak sadar. Yang saya pernah ceritakan kan, 3 bulan mimpi orang itu terus saya maki-maki di alam mimpi. Padahal dia di alam nyata nggak akan berani saya ngomel-ngomel, tapi di alam mimpi saya maki dia, saya marahi, saya damprat dia. Waduh, semua itu yang di hati yang saya tidak tahu itu keluar semua. Kalau di mimpi kan nggak bisa nipu. Saya baru tahu itu berarti hati saya mulai belajar untuk melepaskan pengampunan. Tapi setiap kali di mimpi sekelebat ada wajah dia, itu saya langsung gemetar. Gemetarnya itu apa? Benci, marah, sakit hati. Sampai 3 bulan berikutnya, setiap kali dia wajahnya muncul, saya nggak gemetar, saya nggak sakit hati, saya cuma bijaksana. Sekali kamu kemudian bikin gara-gara, saya laporkan kamu ke polisi. Tapi dengan ketenangan, kita laporin kamu polisi. Itu mimpi, saudara. Sampai akhirnya suatu saat waktu cerita tentang orang itu, kayak udah nggak ada nafsu cerita tentang dia, tentang orang itu jahat, orang ini nggak ada nafsu, biasa aja. Terus lihat dia juga di mimpi, maksudnya ingat gitu, nggak ada sakit hati, biasa. Di situ saya tahu saya sembuh. Akhirnya dia tidak pernah muncul di mimpi saya, karena bagi iblis sudah percuma dimunculin di mimpi yang saya sudah nggak sakit hati. Jadi waktu saudara ketemu dia, saudara tidak gemeteran, tidak cenut-cenut hatinya, berarti sudah sembuh. Oke, silakan Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pastor. Jika ada seorang ibu mempunyai 2 anak, tetapi ia lebih menyayangi salah satu dari anaknya, apakah itu jahat di hadapan Tuhan, Pastor? Terima kasih. Tentu saja jahat di mata Tuhan, karena dengan pilih kasih, artinya ada salah satu anak kita yang tersakiti dan merasa tertolak. Padahal Allah kita adalah Allah penyembuh, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan. Tetapi kita sebagai orang tua justru melukai anak kita sendiri. Gini, setiap dosa itu ada konsekuensi. Dosa itu selalu mendatangkan kutuk. Contohnya kutuk itu kan hal-hal yang buruk yang terjadi yang kita tidak harapkan. Tidak semestinya itu kita terima. Contoh, pada waktu Isa itu kan tidak pernah diceritakan dia berdosa, pemberontak lah.
tidak takut akan Tuhan, nggak ada. Tapi kesalahan dia pilih kasih. Suami istri itu pilih kasih. Jadi karena apa? Si istrinya, siapa namanya? Rahel ya? Ribka. Kok Rahel toh? Ribka. Rahel kan istrinya Yakub ya, betul ya? Ribka lebih mencintai Yakub. Sementara Ishak lebih mencintai Esau. Anaknya cuma 2, tapi nggak bisa akur perang. Karena sekriat dosa itu selalu akan membuahkan dosa. Membuahkan yang tidak baik. Makanya anaknya 2 orang tapi nggak bisa akur. Kepinginnya saling membunuh. Harusnya kan cuma 2 orang kan rukun. Iya kan? Nah itu. Buah dari pilih kasih. Makanya kalau kita pilih kasih harus bertobat. Kita harus mulai mengasihi anak kita dengan seimbang. Oke, silakan Bu. Jadi harus adil ya Pastor ya? Iya, harus adil. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita bilang sudah mengampuni, terus kita ucapkan, tetapi tekanan di dalam hati belum bisa hilang, Pastor. Apakah itu boleh, Pastor? Apakah kita harus melupakan semua perbuatannya lagi, misalkan itu menyakitkan secara berkesinambungan? Jadi gini ya, masalahnya kalau kita nggak benar-benar pulih, hati kita nggak pulih, maka kita tidak benar-benar bisa dipulihkan. Kita benar-benar nggak pulih. Makanya orang itu tetap penyakitan dan sebagainya karena di sini ada yang nggak pulih. Kan yang rugi kita. Jadi pertanyaannya, boleh nggak saya tetap jengkel? Yang rugi saudara. Yang rugi saudara. Makanya saya banyak melayani orang yang sakit penyakit, ternyata sembuh hanya gara-gara melepas pengampunan. Sampai ke akar-akarnya. Baru dia pulih. Jadi kalau kita masih pahit, ya kita teruskan. Kita terus melepaskan pengampunan sampai di sini sakitnya hilang. Tetapi kalau pertanyaannya, boleh nggak menghindar? Boleh. Misalnya contohnya begini. Ada orang itu kalau ngomong selalu nyakitin. Ini suara apa ya kok ada nudut ya? Misalnya ada orang tuh suka nyakitin. Misalnya kalau ngomong itu pedes ya. Kalau ngomong itu kayak kapan hari ada ya di YouTube itu. Tapi ini bukan orang Kristen ya, bukan orang Kristen. Itu tetangganya itu kalau ngomong sama dia itu, oh dasar matamu, nggak gitu. Kalau tetanggaan. Dasar matamu. Terus kemudian, oh aku tak sumpah ya suamimu nanti membusuk di neraka. Kalau ngomong begitu, tetanggaan. Padahal tetangganya ini selalu lewat di jalan yang misalnya si A dan si B ini punya tetangganya punya jalan itu, orang ini bertahun-tahun selalu lewat jalan itu. Jalannya itu jalannya orang ini. Tapi kemudian lama-lama jalannya karena orang ini selalu setiap hari ngomongnya nggak enak, terus dipagar tinggi sama dia supaya orang ini nggak perlulah mendengar suara orang itu. Orang itu tambah ngomong. Nah kalau ini orang percaya, wah berarti itu kan nggak mengampuni, ya nggak boleh dipagar tinggi. Ya kadang boleh, karena saudara nggak perlu membuang banyak waktu dengan mendengarkan omelan orang seperti itu. Tapi hati saudara beres, tidak menyimpan pahit, saudara mengampuni, ketemu tetap sehat, ketemu tetap ya baik. Kalau misalnya harus ada undangan di rumah dia, ya tetap hadir, namanya diundang. Kalau di gereja harus duduk sama dia, ya tetaplah duduk. Tapi bukan berarti nggak boleh memagari pagar tinggi. Hanya karena supaya orang itu juga harus belajar untuk menjaga mulutnya. Dan saudara sendiri bisa menjaga hidup saudara, tidak perlu setiap hari mendengar mulut yang tidak benar. Jadi saudara boleh nggak untuk sementara untuk menghindar? Boleh, tetapi menghindarnya karena menjaga telinga dan hati saudara, bukan karena benci. Tetap harus beres. Tapi kalau menghindarnya sampai ketemu orangnya, melarikan diri, ketemu, ini orang kepahitan. Ngerti ya? Ya sudah, yang dulunya suka hangout bareng, ya udah nggak usah hangout bareng, nggak masalah. Untuk menjaga. Karena orang itu tidak menunjukkan perubahan. Kayak dulu, nggak apa-apa ya, tak panjang sedikit, cuma contoh. Nggak tahu, saya mungkin ceritain di sini. Di sini, di Amerika sini, ada 2 sahabat.
Satu itu sudah berangkat ke Amerika duluan, sahabat dari SD. Waktu kuliah pun selalu berdua. Jadi sahabat kayak saudara. Kemudian yang satu ini pergi ke Amerika, kemudian menikah. Temennya kemudian menyusul, belum menikah, menyusul ke Amerika. Karena sahabat diajak tinggal di rumahnya. Nah ini salah. Sesahabat-sahabatnya kalau kamu sudah menikah, jangan ada perempuan lain di rumah. Terus karena seperti saudara, dia ngomong sama suaminya supaya antar jemput pacarnya ini. Temennya ini. Suruh antar jemput. Sampai kemudian dicarikan tempat tinggal, sampai dapat pekerjaan, kemudian dia punya tempat tinggal, rent sendiri, suaminya tetap antar jemput. Yang nyuruh istrinya, ini bodoh. Sampai akhirnya baru ketahuan suaminya itu sudah selingkuh 2 tahun. Sama temennya tadi, sahabatnya sendiri. Dia sakit hati dan dia berkata, dia dikhianati 2 orang sekaligus. Dikhianati sahabat dan suami. Sampai suatu saat dengan sangat pahit ya orang Kristen ya, dia orang percaya kan harus mengampuni, kemudian tetap menerima suaminya, akhirnya suaminya minta ampun. Dan pacarnya, yang temennya dia bilang gini, loh kamu kan orang Kristen kan, kamu harus mengampuni. Terus kemudian dia kan sudah nggak boleh, sudah melarang suaminya untuk antar jemput pacarnya. Pacar lagi temennya tadi ya kan, yang jadi selingkuhannya. Terus orangnya bilang gini, loh kamu kan harus kalau memang sudah mengampuni ya harus pulih seperti dulu. Misalnya dia tetap bisa diantar jemput, masih bisa nginep di rumahnya. Terus orang-orang Kristen yang lain juga ngomong, ya kamu harus pulih, namanya mengampuni, ya kamu harus seperti dulu lagi. Saya bilang ini bodohnya sama semua. Kalau dia sekarang harus menghalangi suaminya antar jemput, itu bijaksana. Bukan tidak mengampuni. Mengampuni itu masalah di dalam dirinya, tapi sekarang dia mulai belajar untuk tegas. Kan belum tentu orang itu bisa dipercaya lagi. Kamu sudah saya kasih kepercayaan bertahun-tahun, ternyata selingkuh dengan suamiku. Kalau nggak ketahuan, mungkin tetap selingkuh. Kamu sudah tidak bisa dipercaya. Sekarang kalau sekarang tidak boleh antar jemput, ya itu namanya bijaksana. Tapi di sininya harus sudah mulai melepaskan pengampunan. Ngerti ya? Tapi orang Kristen kebanyakan itu membuat tekanan kepada banyak orang, ya harus seperti dulu lagi. Ya kadang-kadang nggak perlu seperti dulu lagi, tapi ininya yang harus seperti dulu lagi. Beres, tidak ada luka. Tapi sikapnya ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Ada hal-hal yang boleh untuk berubah. Kalau memang masalah kepercayaan. Contoh, misalnya ada seseorang utang terus sama saya, nggak pernah bayar. Saya lepaskan pengampunan. Utang lagi boleh nggak? Ya nggak boleh. Jangan kita gini. Lu kan sudah mengampuni. Kalau udah mengampuni, utang lagi ya diutangi lah. Kan seperti dulu. Ya enggak kan, dia tidak bisa dipercaya. Saya mengampuni, tapi bukan berarti saya bisa mengasih kepercayaan untuk saya ngatangin lagi. Atau ada orang yang saya pekerjakan di perusahaan saya, sudah membuat perusahaan saya kacau balau, membuat utang banyak, bangkrut misalnya. Karena dia menipu misalnya. Saya melepaskan pengampunan. Saya tidak akan laporkan polisi, saya lepaskan pengampunan. Tapi dia tidak ada di posisi yang sekarang. Karena dia sudah tidak bisa dipercaya. Boleh nggak? Loh ya boleh. Oke, silakan Bu.